Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu Novita Surya, di mana pada semester ini kita akan berjumpa pada mata kuliah keperawatan maternitas. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait masalah pada masa intranatal. Itu yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas terkait tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah mahasiswa mampu memahami masalah yang dapat muncul pada isu intranatal. Kemudian apa aja sih yang kita bahas pada pertemuan kali ini? Karena masalahnya yang muncul adalah pada masa intranatal, konten pembahasan kita meliputi 4 hal ini, Bapak Ibu. Jadi ada retensio plasenta, kemudian ada partes lama, yang poin ketiga adalah atonia uteri, dan poin keempat itu adalah ketuban pecah dini. Oke, langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke dalam pembahasan materi. Kita selayang pandang dulu ya Bapak Ibu sekalian, masuk ke introduction, di mana kita akan membahas terkait intranatal. Intranatal itu sendiri adalah proses persalinan atau partu, di mana memang proses bayi, kemudian plasenta dan selaput ketuban yang keluar dari uterus ibu, di mana persalinan ini memang dianggap normal ketika dia cukup bulan 38 sampai dengan 42 minggu, tanpa disertai dengan adanya penyakit dan komplikasi itu di persalinan intranatal. Kemudian ada beberapa fase yang dilewati pada saat fase intranatal itu sendiri, yaitu kala 1 yaitu pada saat mulainya kontraksi, kala 2 proses keluarnya bayi, kala 3 proses terlahirnya plasenta, dan fase recovery kala 4 fase postpartum. Kemudian memang hal itu terjadi dan berakhir setelah fase kala keempat. Namun pada saat proses terjadinya persalinan, itu ada beberapa masalah tersebut dialami pada saat intranatal. Apa masalah tersebut? Yaitu retensio plasenta, partes lama, atonia uteri, dan KPD. Itu akan kita bahas pada kesempatan ini. Masalah pada intranatal itu sendiri Bapak Ibu akan menjadi penyumbang angka kematian ibu. Jadi berdasarkan Profil Kesehatan Jawa Timur 2019 ada 3 penyebab tertinggi kematian dari ibu. Yang pertama adalah preeklamsi, yang kedua adalah perdarahan, yang ketiga itu gangguan metabolisme, termasuk adanya gangguan peredaran darah, dan yang selanjutnya adalah penyebab infeksi. Selanjutnya kita akan membahas terkait masalah intranatal secara langsung yang dimulai dari kalau kita membahas terkait retensio plasenta, di mana retensio plasenta itu ditegakkan diagnosisnya ketika plasenta itu belum lahir 3 atau lebih dari 30 menit bayi lahir. Itu diagnosa retensio plasenta bisa ditegakkan. Ada beberapa penyebab atau etiologi dari terjadinya retensio plasenta saat intranatal. Proses persalinan menunjuk penelitian dari Henry Patterson, di mana pada penelitian ini menemukan empat etiologi yang menjadi penyebab terjadinya retensio plasenta pada saat intranatal. Yang pertama, di mana ada penyebab fungsional. Penyebab fungsional ini sendiri dikarenakan cis yang kurang kuat sehingga kurang menghasilkan kontraksi untuk melahirkan plasenta. Yang kedua, di sini memang tempat mengangkatnya kurang menguntungkan, tidak ada bagian fundus di samping plasenta. Yang selanjutnya adalah ukuran plasenta yang terlalu untuk selanjutnya kita mempelajari etiologi yang kedua yang berdasarkan hasil penelitian dari tubuh, yaitu karena patologi anatomi. Patologi anatomi dari plasenta itu
ada plasenta adenovirus, kemudian plasenta intresa, plasenta pratetra, dan plasenta atreta. Kalau kita melihat lagi ya Bapak Ibu, di mana plasenta itu memang merupakan organ yang ada di dalam rahim saat mengandung janin, di mana memang seluruh metabolisme itu bergantung pada plasenta. Tetapi ada masalah patologisnya. Patologisnya yang pertama adalah ada kegagalan mekanisme separasi, di mana yaitu fisiologis separasinya terganggu akibat tertanamnya plasenta pada rahim. Ada beberapa faktor memang itu. Kemudian yang kedua ada plasenta intreta, di mana intreta ini plasentanya itu tertanam hingga seluruh lapisan otot. Kalau plasenta atreta, di mana dia itu plasentanya tertanam pada sebagian lapisan otot. Kalau prakreta, dia itu tertanam tidak hanya pada rahim, di mana dia bisa menembus di rahim. Dia melekat pada organ lain, bisa pada usus, pada organ pencernaan, pada kandungan. Ada plasenta prakreta, sehingga dia menyebabkan plasenta tidak bisa lahir pada saat setelah jatuh. Hal ini juga bisa terjadi ketika memang seorang ibu itu ANC-nya atau antenatal care-nya tidak dilakukan sesuai dengan dari hamil pertama, jadi tidak bisa dideteksi. Sebenarnya hal tersebut bisa untuk melakukan patologi. Yang selanjutnya memang karena plasenta belum terlepas dari dinding rahim, itu bisa menyebabkan residu plasenta. Nah, selanjutnya ada penyebabnya karena plasenta sudah terlepas, tetapi itu belum lahir karena penyebab dari tidak bisa mengeluarkan plasenta. Ini adalah etiologi dari selanjutnya adalah masalah keperawatan yang dapat terjadi pada retention plasenta. Ini minimal sekali ya Bapak Ibu, bisa berguna sekali kalau pada masalah retention plasenta. Solusinya dimulai dari sama ya, karena saya mengambil dari penelitian hemodelik tadi. Jadi etiologinya ada fungsional, ada patologis, serta plasenta yang belum lepas dan plasenta yang sudah lepas tapi belum lepas. Ini akan menimbulkan masalah keperawatan yang betul pada saat itu. Resiko itu karena perjalanan masih membahasan terkait retention plasenta. Kita akan membahas pembahasan selanjutnya terkait masalah pada itu. Yang kedua adalah partes lama, mana proses persalinan yang lama ini juga masalah pada intranatal. Jadi persalinan disebut lama itu Bapak Ibu ketika persalinan itu berjalan lebih dari 24 jam dan 18 jam bagi perilaku jam. Kalau 24 jam itu pada primer, kalau 18 jam itu pada multi. Ini adalah ditetapkan diagnosis partes lama. Partes lama itu juga bisa disebut dengan distosia, didefinisikan sebagai persalinan abnormal atau persalinan yang sulit. Karena memang bisa terjadi tidak hanya pada ibu klinis, pada ibu mungkin karena itu juga bisa menyebabkan partes lama. Kemudian kenapa sih kok bisa terjadi partes lama? Kita akan mengulasnya berdasarkan hasil penelitian. Jadi berdasarkan hasil penelitian umum kan itu ini peneliti pada tahun 2020, di mana memang etiologi partes lama itu ada di sana. Yang pertama adalah faktor kelainan tenaga, kelainan bis. Yang kedua adalah kelainan jalan lahir dan kelainan jantung. Faktor kelainan tenaga atau kelainan bis ini memang menyebabkan bis yang tidak normal dalam kekuatan atau sifatnya menyebabkan kerintangan. Ada rintangan pada jalan lahir yang lazim terdapat pada setiap persalinan. Jadi
memang hal ini tidak dapat diatasi sehingga persalinan itu mengalami kesulitan. Sangat sulit bisa dikatakan ibu yang usianya kurang dari 20 dan atau ibu yang lebih dari 35 tahun. Serta bisa juga terjadi pada berandai atau lebih dari 3 anak. Yang kedua penyebabnya di sini karena kelainan jalan kaki, kelainan jalan seperti kelainan panggul ibu yang panggul sempit, kemudian kelainan jalan rahim atau septic. Tapi pada penelitian umupan ini, ibu umupan itu tidak menemukan adanya kelainan-kelainan tersebut pada yang melahirkan intranatal. Tidak ditemukan, tetapi ini bisa menjadi sebab yang selanjutnya adalah kelainan janin misalnya otak lintang dan besar dan kelainan kongenital ini akan menyebabkan efek yang lama. Kelainan janin seperti itu juga menjadi penyebab menyebabkan salah satu faktor etiologi pada tetapi pada penelitian ini tidak sebagai kecil saja ditemukan pada ibu bersalin yang mengalami dari kelainan janin pada saat partes atau pada saat dia dari janin yang menyebabkan atau partes yang lama. Kalau kita lihat dari penelitian yang lain, Bapak Ibu penelitian ini Susiowati pada tahun 2021 dia meneliti terkait partes lamanya kawasan. Karena penyebab partes lama kawasan satu ini ada 2 penyebab. Salah penyebabnya ada partes dan kontraksi. Di mana memang semakin banyak jumlah bayi yang dilahirkan pada saat persalinan progresifnya itu lebih lama, dia mengembangkan lebih lama, partesnya bisa lama. Karena apa? Hal itu diduga karena keletihan otak uterusnya karena terus hamil itu secara positif akan menyebabkan keletihan otak uterus yang menyebabkan partes tersebut akan prosesnya lama. Selanjutnya karena kontraksi, jadi adanya tidak sinkronnya atau tidak koordinasi antara kontraksi uterus itu dalam keadaan tonus otot uterusnya meningkat, dimana memang di luar bilis dan kontraksi tidak berlangsung seperti biasa karena tidak ada sinkronisasi, tidak sinkron antara kontraksi dan tidak ada koordinasi di bagian kontraksi bagian atas, tengah dan bawah. Ini yang menyebabkan tidak efisien dan mengadakan pembukaan. Ini juga berdasarkan hasil untuk selanjutnya kita akan melihat penelitian dari WLC pada tahun 2016. Di sini dia meneliti terkait partes lama kala 2, di mana proses keluarnya janin di dalam uterus itu lama. Karena apa? Di sini kembali lagi memang adalah kualitas ibu, kemudian adalah usia ibu dan berat badan janin. Seperti yang kita lihat pada tabel sebelah kiri, itu hasil penelitiannya yang kala lama rata-rata di sini dialami oleh ibu klinis atau berarti parah. Paling banyak di sini ya, ini menunjukkannya lebih dari 127 responden. Penelitiannya rata-rata kala 2-nya lama pada ibu hamil pertama dan pada ibu yang sudah hamil lebih dari. Kemudian umur ibu ini sekali lagi memang menyumbang terkait masalah-masalah yang terjadi pada sistem reproduksi itu sendiri, seperti dari kehamilan, kelahiran sampai dengan fase postpartum. Kembali lagi muncul pada hasil penelitian ini didapatkan 122 responden itu usianya kurang dari 20 tahun dan 35 tahun. Kalau ibu yang kurang dari 20 tahun itu dianggap memang belum matang. Sedangkan lebih dari 35 tahun itu sudah tidak efisien lagi.
mengalami penurunan sistem organ untuk hasil kehamilan dan persalinan. Mungkin berat badan janin ini berat badan janin juga menjadi faktor penyebab dari pantas selama ini. Jadi pada penelitian Campbell ini bahwa 119 pound itu berat badan janin 4 kilo atau 4 kilo. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait atonia uteri. Jadi atonia uteri ini kondisi rahim ketika rahim tidak bisa berkontraksi kembali setelah melahirkan. Kemudian apa bedanya sih dengan retensio plasenta yang sudah kita bahas di awal? Perbedaannya di mana memang kalau retensio plasenta itu plasentanya itu belum lahir. Setelah bayi dilahirkan. Tapi kalau atonia uteri ini didapatkan tonus otot yang abnormal setelah plasenta lahir, jadi plasentanya sudah lahir. Tapi kemudian dia tidak bisa kontraksi untuk mengembalikan kondisi rahim ke tulang. Ya, itu dinamakan atonia. Ini memang kondisi ini sangat unik karena mengakibatkan terjadinya persalinan yang dapat membahayakan nyawa. Kita akan melihat penelitian pada tahun 2009, di mana di sini hasil penelitian itu mendapatkan 5 faktor berhubung terkait atonia uteri. Jadi ada faktor usia ibu, kemudian preeklampsi, kondisi persalinan, keempat adalah kehamilan kembar atau bersalin, dan kelima adalah kita bertemu kembali terkait usia. Jadi memang usia ibu itu kalau usianya kurang dari 20 belum matang, alat reproduksi hamil itu belum matang. Kalau memang usia lebih dari 30 tahun, di mana organ-organ reproduksi sudah berkisar kemampuan dan elastisitas, jadi untuk menerima proses kehamilan dan persalinan itu akan terjadi di beberapa itu berdasarkan hasil kehamilan itu berada di usia 30 tahun. Kurang dari 20 tahun, jadi dari 25 tahun berdasarkan salah satu pada hamil. Kemudian preeklampsi sendiri ini memang masalahnya itu adalah pada penggunaan magnesium sulfat atau MgSO4. Jadi memang penggunaan MgSO4 pada saat ibu melahirkan memiliki efek politik, di mana dia itu dapat berkontribusi pada atonia uteri ini, yaitu kita mendapatkan pendarahan postpartum karena efek politiknya di sini tidak ada. Selanjutnya adalah induksi persalinan. Jadi memang kalau persalinan sudah lama dilakukan induksi, karena kalau tempat bapak ibu bekerja ini berdasarkan hasil dulu sudah ada efek adalah berretraksi, yaitu pada saat uterus telah berkontraksi yang kuat serta terjadi peningkatan tonus rahim dan relaksasi yang jelek antar kontraksi. Jadi antara fase kontraksi dengan fase relaksasi karena penggunaan oksitokin. Jadi akan mengakibatkan kelemahan kontraksi setelah kontraksi yang kuat untuk mengeluarkan janin dan plasenta. Itu juga menyumbang terjadinya aborsi. Kemudian adalah kehamilan kembar. Kalau kembar 2, kembar 3 gitu ya, banyak sekarang kehamilan yang juga menjadi faktor ketika ibu itu melahirkan secara normal. Kenapa? Gimana dia ibu yang melahirkan secara normal dengan bayi itu akan terjadinya peradangan pada uterus secara berlebihan, sehingga membuat uterus tidak mampu berkontraksi segera setelah plasenta lahir. Itu karena meregangnya di awal lama ya.
38 sampai 42 minggu itu membawa janin di dalam perut. Yang selanjutnya penyebabnya karena anemia, kekurangan darah atau hemoglobin pada ibu hamil akan menyebabkan tidak dapatnya berkontraksi uterus karena hemoglobinnya pada sel tersebut, pada sel uterus itu kurang, sehingga kontraksinya itu tidak akan kuat dan dapat menimbulkan kesulitan. Kelima faktor inilah yang menyebabkan penelitian. Terus pada pembahasan terakhir kita akan membahas terkait beban tahun. Ketika jantung ketuban pecah, mungkin waktu persalinan sudah dimulai, itu seharusnya ketuban pecah, tetapi pecahnya terlalu dini. Hal tersebut, kalau memang kandungan yang sudah cukup bulan, dia bisa dilahirkan. Tapi masalahnya adalah ketika kandungan belum ketuban pecah ini bisa 3-8% dalam kehamilan, dan seperti itu menyebabkan persalinan prematur. Selanjutnya kita akan membahas terkait faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami ketuban. Ada 4 faktor di sini yang menjadi yang berkontribusi untuk terjadinya ketuban pecah ini. Yang pertama adalah faktor ibu, paritas, sel ibu, riwayat KPD sebelumnya, defisiensi zat besi, dan kelelahan. Untuk usia ibu, sekarang masuk lagi ya, usia ibu itu efisiensinya atau baiknya 20-35. Jika memang usia ibu itu kurang dari 20 dan lebih dari 35, itu akan menyebabkan terjadinya masalah kehamilan dan masalah persalinan, salah satunya penyumbang dari ketuban pecah. Kalau kurang dari 20, memang reproduksinya belum matang dan lebih dari 35, kemampuannya dan elastisitas organ reproduksinya sudah mulai berkurang. Kemudian paritas ibu, lebih sering melahirkan juga kemudian lifestyle. Lifestyle di sini adalah kebiasaan ibu alkoholik dengan merokok, itu akan menyebabkan adanya kontraksi sehingga terjadinya ketuban pecah. Kemudian adalah riwayat KPD juga menjadi faktor pencetusnya, dan defisiensi anemia zat besi. Yang selanjutnya kelelahan. Kelelahan ini memang menjadi salah satu penyebab KPD karena lemahnya korion amnion sehingga timbulnya ketuban pecah ini. Jadi kehamilan itu perlu dihindari pada saat proses kehamilan. Itu pembahasan dari saya, masalah-masalah yang terjadi pada usia natal, Bapak Ibu, referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.